Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Kali ini kita kedapatan permasalahan lagi kulkas LG inverter yang sebelumnya sudah dicek juga sama teman kita, dianalisa dengan permasalahan kerusakan kebocoran dari freonnya. Nah, maka di sini kita akan pastikan kembali untuk mengecek permasalahan pada kulkas ini. Di sini saya ingin bercerita sama kalian mengenai belakang bodi ini ada sebuah metode tes fungsi, ada juga kode error apabila ada kedipan pada LED PCB-nya. Biasa di sini di PCB-nya ini ada LED 1 di sebelah kiri dan LED 2 di sebelah kanan. Kalau kita perhatikan di situ ada LED ya teman-teman. LED inilah yang akan membantu dan juga tuh ada test pattern untuk mengetahui nanti lebih cepat permasalahan pada kompresornya. Di sini ada talang airnya. Nah, di sini kita akan coba tes kulkasnya untuk kita lihat apa permasalahan pada kulkas ini. Oke, sudah dicokkan kedip sekali LED 1 dan LED 2-nya. Untuk supaya langsung bisa beroperasi, kita buka tutup pintu selama 8 kali ya teman-teman. Agar kita tidak harus menunggu sampai 10 menit untuk kompresornya bekerja. Jadi di sini teman kita sebelumnya udah pernah ngecek, katanya ada permasalahan di freonnya bocor, tapi di sini coba kita pastikan lagi apakah benar. Karena inverter ini kita harus benar-benar teliti dalam proses pengecekannya, teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan error yang ada di PCB. Jangan buru-buru kalau kita lagi mengecek inverter ya. Nah, di sini kita akan pasang tang ampere untuk kita cek berapa ampere pada besaran kompresornya. Letakkan di salah satu kabel listrik dari kulkas ini. Oke, di sini kita coba tepatkan pemasangan tang ampernya. Di sini terukur jelas 0,5 ya, teman-teman. Mesinnya bekerja. Kalau di sini saya perhatikan ampere pada kulkas inverter nih dia rendah ya memang, jadi tidak bocor maksudnya. Dia di sini memang wattnya dia hemat. Jadi kalau saya perhatikan di sini belum ada kode error, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini tidak ada kebocoran ya teman-teman, karena saya lihat ampernya 0,4, 0,5. Dia kalau ada bocor biasanya 0,2 teman-teman. Nah, di sini kita tunggu saja. Biasanya dia kalau misalnya ada permasalahan, PCB ini akan mengindikasikan error. Di sini sambil kita menunggu, coba kita cek tegangan pada output dari IC IPM-nya ini ya teman-teman dengan skala volt AC. Coba kita ukur di pin output pada kompresornya. Di situ kan ada 3, letakkan di pin 1 dan 2, nanti kita ukur pin 1 dan 3. Oke, hati-hati dalam proses pengukurannya, itu di kabel biru dan merah ya teman-teman. Terukur 74 volt AC. Kita coba rubah probe merah ke kuning. Pin 1 dan 3 kita ukur. Tetap juga 74, 76. Jadi dia tegangannya pun harus sama di sini ya teman-teman. Jadi kalau untuk tegangan outputnya sama. Nah, di sini kalian bisa lihat keluar kedipan error 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali di LED 2. Nah, ampere 0,6. Berarti kalau ampernya saya lihat dia bagus, tetapi ada informasi dari LED 2-nya nih. Coba saya perjelas. Kalian bisa lihat LED 2 kedipnya 6 kali ya. Langsung kita mengarah ke datasheet permasalahan 6 kali pada LED 2 ada motor fan yang terkunci. Oke, kita sudah diinformasikan sama kulkasnya ada motor fan yang terkunci nih. Jadi coba kita cek dulu di bagian freezer. Di sini kalau saya amati tidak ada bunyi fan yang berputar. Di sini untuk videonya saya tidak bisa menampilkan suaranya karena saya perbaikannya ini di pinggir jalan sehingga tidak terdengar berisik sekali. Makanya di sini saya berikan penjelasan ulang melalui suara saya untuk kalian supaya lebih memahami sistem kerja dan juga permasalahan pada kulkas ini ya. Jadi di sini kalau saya lihat tidak ada fan yang berputar, saya rasakan. Maka di sini teman kita langsung aja membuka casing di bagian freezernya teman-teman. Jadi kalau kalian mendapatkan kulkas freezer LG
ataupun permasalahan kulkas 2 pintu LG, lihat aja di kedipan error PCB-nya. Biasanya dia menginformasikan permasalahannya, teman-teman. Nah, di sini di ujungnya ini biasa ada klip. Kita tinggal pakai obeng kecil, kita tarik ini, kita songket. Hati-hati jangan sampai kapnya patah. Ya, sudah terlepas. Di sini kita akan coba buka ya, teman-teman. Ini kapnya sangat tipis, hati-hati. Kalau dia beres jangan coba untuk membukanya karena pasti bisa beresiko patah, teman-teman. Nah, di sini sudah terlepas. Kita coba buka casing kipasnya ini. Kita lihat apa permasalahan pada kipas ini ya, teman-teman. Jadi intinya tadi sebelumnya teman kita mengecek ada permasalahan kebocoran freon, ternyata tidak ya, teman-teman. Setelah kita amati ternyata ada permasalahan di fan freezernya. Untuk kalian lebih hati-hati dalam proses pengecekan. Tidak maksudnya menyalahkan, tetapi di sini kita terus berinovasi memberikan informasi kepada kalian agar kalian tidak salah menganalisa permasalahan pada kulkas inverter. Nah, di sini kalau saya amati as pada fan-nya itu sudah oglek ya, teman-teman. Sudah goyang gitu. Sehingga dia putaran pada fan ini terganggu, teman-teman. Di sini coba kita ukur tahanannya apakah ada di pin 1 dan 2-nya. Nah, dia kalau bagus biasa dia pin 1 2-nya ada tahanan. Di sini coba kita ukur dulu. Di skala ohm ya. Oke, di sini kita ukur kabel kuning dan hitam. Ada ya 0,7. Ada tahanan 1,3. Nggak ada, ini memang nggak ada. Di sini pun kosong. Berarti tahanannya di 1 dan 3, 1 dan 2 saja ya, teman-teman. Ini ada tahanan. Pindah yang hitam aja, pindah coba. Oke, coba kita pindah propnya 23. Nggak ada juga, 24 nggak ada. Yang ada nih ya 1,8. Berarti pin yang ada tahanannya cuma 1 dan 2. Tapi di sini yang paling jelas permasalahan bisa kalian lihat, nih. Besi fan-nya ini dia sudah oglek. Jadi saat dia berputar dia macet. Kan nggak bisa berputar fan-nya. Di sini kita akan mengganti fan pada video selanjutnya untuk perbaikannya. Jelas ya, di sini fan-nya yang bermasalah. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan untuk video perbaikannya. Next videonya saya akan buat lagi. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Itu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!